Kalau pada video saya sebelumnya sudah membahas tentang jumlah profesor yang ada di Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam peningkatan jumlah profesor yang ada di Indonesia. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan sharing terkait dengan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia, terutama untuk peningkatan jumlah profesor yang ada di Indonesia. Disclaimer dari video saya bukan seorang profesor, tetapi saya mendapatkan informasi ini dari beberapa profesor ya yang kebetulan ngobrol dengan saya, kemudian saya banyak bertanya tentang kehidupan profesor ya. Jadi informasi ini murni dari profesor-profesor yang ada di Indonesia. Jadi dari beberapa sumber informasi dari beberapa profesor kemudian saya rangkum gitu ya. Nah, di Indonesia, kita ketahui bahwa di Indonesia itu sebagai negara yang berkembang tentunya memiliki potensi besar untuk menghasilkan lebih banyak ya sebenarnya profesor yang berkualitas. Sayangnya terdapat sejumlah tantangan yang ini menjadi PR kita bersama ya, yang perlu diatasi agar jumlah profesor di Indonesia itu dapat meningkat secara signifikan. Nah, apa sajakah tantangan-tantangan tersebut ya? Yang pertama itu adalah perlunya akses pendidikan tinggi ya. Di video saya sebelumnya itu saya menyebutkan bahwa kenapa sih jumlah profesor yang ada di negara yang lain itu lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau saya perhatikan kebetulan di tempat saya melanjutkan studi itu, mereka itu kalau yang saya lihat itu ternyata mereka menunda yang namanya kesenangan. Menunda yang namanya kesenangan itu seperti apa maksudnya? Jadi kalau iklimnya, culture-nya di Indonesia itu ketika lulus S1, itu adalah mereka langsung mencari kerja. Ya, jadi pada video saya sebelumnya itu saya sudah memberikan beberapa alasan ya kenapa anak-anak muda zaman sekarang itu enggan menjadi seorang dosen gitu ya. Salah satunya adalah karena memang pemerintah itu tidak kurang memperhatikan mungkin atau bagaimana yang pada akhirnya apa-apa di Indonesia itu kan berkaitan dengan ini ya finansial gitu. Jadi mungkin finansial yang didapatkan oleh dosen itu tidak memuaskan mereka yang akan menjadi dosen ya, terutama semacam itu. Nah, salah satu tantangan utama adalah memastikan akses yang lebih luas ke pendidikan tinggi tentunya bagi masyarakat di Indonesia, di mana pendidikan yang berkualitas tinggi ini harus tersedia di seluruh wilayah ya, termasuk di daerah terpencil dan pedesaan. Nah, sayangnya pendidikan yang ada di Indonesia itu menurut saya belum merata betul ya, karena keterbatasan fasilitas, kemudian keterbatasan sumber daya, kemudian artinya bukan keterbatasan juga peralatan dan yang lain semacam itulah. Dengan memastikan akses yang merata sebenarnya bakat dan potensi akademisi dari berbagai daerah itu dapat ditemukan dan didorong untuk mengembangkan diri menjadi profesor di masa depan gitu ya. Apalagi kalau saya membandingkan ya antara daerah saya yang di daerah terpencil ya, di daerah Sulawesi Tenggara itu dibandingkan ketika saya melanjutkan sekolah di Jawa waktu itu jauh sekali dengan apa yang saya dapatkan waktu di kampung sama di kota gitu ya. Itu sudah menjadi pembeda bahwa sistem pendidikan kita itu ya belum merata baik gitu. Kemudian yang kedua itu adalah peningkatan dukungan riset ya, peningkatan dukungan riset. Nah, di Indonesia itu saya merasa bahwa dukungan riset itu masih belum begitu maksimal gitu. Jadi bagi para akademisi, dukungan dalam hal riset itu kemudian fasilitas dan peralatan itu menjadi hal yang mutlak ya, diperlukan untuk menghasilkan riset yang berkualitas. Di mana pemerintah dan sektor swasta itu semestinya harus bekerja sama untuk meningkatkan dukungan ini agar para dosen maupun para peneliti itu
dapat fokus pada riset yang inovatif dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kenapa saya katakan begini? Di negara tempat saya melanjutkan studi, itu sumber pendanaan riset itu tidak hanya bersumber dari dana-dana pemerintahan yang mereka ajukan melalui dana hibah pemerintah gitu ya, dana riset hibah gitu. Tetapi di sini itu juga mendapatkan bisa proposalnya itu ketika tidak lolos di dana pemerintahan itu bisa diajukan ke pihak-pihak swasta ataupun industri gitu. Dan itu mesti dapat gitu. Nah, berbeda halnya dengan yang ada di Indonesia yang saya rasakan waktu itu ketika saya mendapatkan beberapa kali hibah nasional ya. Itu hanya kita sumber dananya hanya cuma bersumber dari pemerintahan saja. Kita tidak entah saya yang kurang informasi atau bagaimana, tetapi kita tidak pernah mendapatkan sumber dana penelitian dari swasta gitu. Itu yang menjadi salah satu kendala juga di Indonesia. Kemudian yang keempat itu adalah penghargaan terhadap prestasi akademik, di mana penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan itu untuk memberikan penghargaan yang layak bagi para dosen yang tentunya telah mencapai prestasi akademik yang luar biasa. Jadi ada penghargaan ini bisa berupa insentif finansial ataupun promosi jabatan mungkin ya, atau kesempatan untuk berkolaborasi dengan universitas-universitas internasional, sehingga pengakuan terhadap prestasi dan mereka itu akan mendorong semangat untuk terus berkontribusi dan mencapai gelar profesor. Nah, itu yang belum saya rasakan ya, yang belum saya lihat secara kasat mata ketika seseorang itu mencapai tingkat akademisi yang baik itu tidak ada bentuk insentif dari pemerintah, sehingga kita bahkan di beberapa universitas itu pun juga ketika mereka bisa mempublish ya di jurnal internasional bereputasi, itu juga tidak semua universitas pada akhirnya akan memberikan award gitu ya terhadap dosen-dosen yang sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa gitu. Ya, itu yang masih kurang ya. Kemudian yang kelima itu mobilitas akademik dan kolaborasi internasional. Nah, meningkatnya mobilitas akademik dan kolaborasi dengan perguruan tinggi ya, perguruan tinggi dan peneliti internasional tentunya adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan. Jadi kita bisa melakukan melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan para dosen yang ada di luar negeri ya, ataupun dengan lembaga-lembaga penelitian lain yang ada di luar negeri untuk meningkatkan kualitas riset maupun penelitian mereka gitu ya. Di mana kolaborasi internasional itu juga dapat membuka sebenarnya peluang bagi para dosen ya untuk meningkatkan kualifikasi akademisi kita gitu. Termasuk peluang untuk meraih gelar profesor di luar negeri. Itu yang mungkin pada akhirnya ada beberapa dosen di Indonesia, bukan beberapa, memang banyak ya. Banyak dosen-dosen di luar negeri itu enggan kembali ke Indonesia itu. Ini ada kebetulan satu dosen ya, satu profesor yang ada di tempat saya, universitas tempat saya studi itu, ketika saya tanya, dia orang Indonesia, orang Jawa Timur, kenapa kok tidak mau kembali ke Indonesia? Salah satu alasannya itu adalah dia sudah dia sudah settle dengan kondisi peralatan fasilitas yang ada di sini ya. Dia tidak begitu yakin ketika dia kembali ke Indonesia itu akan mendapatkan fasilitas-fasilitas, terutama fasilitas-fasilitas laboratorium seperti yang dia rasakan di sini gitu. Itu yang menjadi tantangan. Kemudian yang kedua itu tidak adanya bentuk penghargaan ketika seorang profesor atau seorang dosen itu mendapatkan suatu prestasi yang luar biasa gitu. Itu berbeda halnya di sini. Di sini itu ya, di sini itu tiap tahun itu pasti ada penghargaan bagi profesor-profesor yang satu memiliki jumlah publikasi yang banyak, kemudian jumlah citasi yang banyak, kemudian dampak dari penelitiannya itu bisa berdampak terhadap masyarakat atau bahkan ke dunia. Itu luar biasa penghargaan yang mereka dapatkan itu.
Nah, itu pada akhirnya salah satunya yang membuat mereka itu semangat untuk melakukan riset gitu. Nah, sedangkan di Indonesia, sekalipun kita sudah mendapatkan paten gitu ya, ya udah gitu-gitu aja. Itu kita tidak mendapatkan hanya bentuk penghargaan dalam bentuk mungkin sertifikat gitu. Itu yang saya ketahui. Kebetulan karena ada profesor di tempat saya bekerja itu, dia mendapatkan paten, ya udah hanya bentuk sertifikat doang, gak ada award apa gitu ya, dalam bentuk finansial ataupun yang lain gitu, yang memberikan sebuah pengakuan bahwa ini loh profesor di Indonesia seperti ini gitu, yang mendapatkan kinerjanya luar biasa gitu. Kemudian tantangan berikutnya itu yang keenam itu adalah mendorong pengabdian pada masyarakat ya. Seorang profesor itu tidak hanya diukur dari aktivitas akademisnya, itu yang harus kita pahami dulu ya, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat dan bangsa. Nah, pemerintah dan lembaga pendidikan itu perlu mendorong dosen untuk aktif terlibat dalam pengabdian pada masyarakat. Misalnya seperti menyumbang pengetahuan dan keterampilan, artinya keterampilan yang kita miliki ya, untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, tentunya kalau kita dengan mengatasi ya tantangan-tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia itu dapat sebenarnya meningkatkan jumlah profesor yang secara signifikan. Jadi profesor yang berkualitas itu akan menjadi tulang punggung bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan inovasi di negara kita ya. Kita itu punya jumlah penduduk yang banyak gitu ya. Kemudian kita juga mendapatkan dukungan demografi yang luar biasa gitu. Sehingga itu sebenarnya sudah bisa menjadi keunggulan kita untuk meningkatkan jumlah profesor yang signifikan. Keberhasilan dalam meningkatkan jumlah profesor itu akan memberikan dampak positif bagi kemajuan negara kita, bangsa Indonesia sebagai negara yang unggul dalam bidang akademik dan juga teknologi. Oke, itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi viewer-viewer saya. Kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nonton video saya sampai full, video-video saya juga yang lain. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.